warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai materi data analisis dan representation. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Ana Sofia dengan NPM akhiran 11. Saya Dua Laila Mengsera dengan NPM 166. Saya Livia Faodiana dengan NPM akhiran 206. Saya Vita Oralia, airan NPM 333. Baik, untuk materi pertama yaitu kualitatif terdiri dari persiapan dan pengorganisasian data, yaitu data teks seperti dalam transkrip atau data gambar seperti dalam foto. Untuk analisis, kemudian mereduksi data menjadi tema-tema melalui proses pengkodean dan pemadatan kode, dan akhirnya akan disajikan data dalam bentuk gambar, tabel, atau diskusi. Nah, semua penulis ini mengomentari langkah-langkah utama dalam mengkodekan data, mereduksi data menjadi segmen-segmen yang bermakna, dan menetapkan nama untuk segmen-segmen tersebut. Menggabungkan kode-kode tersebut ke dalam kategori atau tema yang lebih luas, dan menampilkan serta membuat perbandingan dalam grafik, tabel, dan bagian data. Next. Kemudian spiral analisis data. Analisis data bukanlah sesuatu yang siap pakai, melainkan analisis tersebut dibuat khusus, direvisi, dan oleh Huberman Mills pada tahun 1994. Proses pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan bukanlah langkah-langkah yang berbeda dalam proses tersebut. Proses tersebut saling terkait dan seringkali berlangsung secara bersamaan dalam sebuah proyek penelitian. Peneliti kualitatif seringkali belajar dengan melakukan analisis data. Hal ini menyebabkan para kritikus mengklaim bahwa penelitian kualitatif sebagian besar bersifat intuitif, lunak, dan relativistik, atau bahwa analisis data kualitatif mengandalkan tiga wawasan, intuisi, dan kesan. Tidak dapat disangkal, peneliti kualitatif mempertahankan hal-hal yang tidak biasa dan redentivitas, dan penulis menyusun studi secara berbeda menggunakan prosedur analitik yang seringkali berkembang saat mereka berada di lapangan. Next. Mengorganisasikan data. Pengelolaan data, putaran pertama dalam spiral memulai proses. Pada tahap awal proses analisis, peneliti biasanya mengatur data mereka ke dalam berkas komputer. Selain mengatur berkas, peneliti mengonversi berkas mereka ke unit teks yang sesuai, misalnya kata, kalimat, dan keseluruhan cerita. Untuk analisis, baik dengan tangan maupun komputer, bahan harus mudah ditemukan dalam basis data teks atau gambar yang besar. Next. Membaca dan memo. Setelah dalam data disusun, peneliti melanjutkan analisis dengan mendapatkan gambaran keseluruhan basis data. Menurut Agar pada tahun 1980 misalnya, menyarankan agar peneliti membaca transkrip secara keseluruhan beberapa kali, benamkan diri dalam detailnya, mencoba untuk mendapatkan gambaran keseluruhan wawancara sebelum membaginya menjadi beberapa bagian. Menulis catatan atau memo di margin, catatan lapangan, atau transkrip, atau di bawah foto, membantu dalam proses awal menjelajah basis data. Memo ini berupa frasa pendek, ide, atau konsep kunci yang muncul di benak pembaca. Langkah selanjutnya adalah beralih dari membaca dan mencatat dalam spiral ke mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data. Next. Baik, materi selanjutnya yaitu menafsirkan data. Peneliti di sini terlibat dalam penafsiran data ketika mereka melakukan penelitian kualitatif. Penafsiran melibatkan upaya memahami data, interpretasi dalam penelitian kualitatif melibatkan keabstrakan di luar kode dan tema. Nah, proses ini dimulai dengan pengembangan kode, pembukaan tema dan kode, dan kemudian pengorganisasian tema menjadi unit abstraksi yang lebih besar untuk memahami data. Materi selanjutnya mewakili dan memvisualkan data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data dari apa yang ditemukan dalam bentuk teks, tabel, dan gambar. Pada titik ini, peneliti mungkin memperoleh umpan balik mengenai ringkasan awal dengan menyampaikan informasi kepada informan. Nah, selanjutnya yaitu analisis within approaches to inquiry. Ada tiga di sini. Ada narrative research analysis and presentation.
Nah, narrative research analysis interpretation adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada cerita atau narasi individu untuk memahami pengalaman, identitas, dan makna yang mereka bentuk dalam kehidupan mereka. Nah, cerita-cerita ini seringkali mencakup dimensi waktu, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan, konteks sosial, budaya, dan hubungan individu dengan masyarakat. Nah, analisis naratif adalah proses menginterpretasikan cerita yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menemukan tema, dan makna yang mendasari. Nah, pendekatan ini berfokus pada struktur, isi, dan konteks narasi. Yang kedua yaitu phenomenological analysis and representation. Phenomenological analysis and interpretation adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada memahami pengalaman langsung individu terhadap fenomena tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna mendalam dari pengalaman manusia sebagaimana mereka mengalaminya tanpa memaksakan asumsi atau teori sebelumnya. Menurut Musa ke-1994 membahas tentang metode ini sebagai pertama, jelaskan bagaimana pribadi dengan fenomena yang diteliti. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan penting. Yang ketiga, ambil pertanyaan-pertanyaan penting. Dan kemudian kelompokkan ke dalam unit-unit informasi yang lebih besar. Yang keempat, tulis deskripsi tentang apa yang dialami peserta dari pengalaman apa yang sudah ia alami. Yang kelima, tulis deskripsi tentang bagaimana pengalaman itu terjadi. Yang terakhir, tulis deskripsi gabungan dari fenomena tersebut dengan menggabungkan tekstural dan struktural description. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lalu ada analisis dan representasi grounded theory, di mana hal ini mirip dengan fenomenologi, yang di mana grounded theory menggunakan prosedur terperinci untuk analisis, terdiri dari 3 fase pengkodean terbuka, aksial, dan selektif. Grounded theory menyediakan prosedur untuk mengembangkan kategori informasi atau open coding, menghubungkan kategori-kategori atau aksial coding, membangun cerita yang menghubungkan kategori-kategori atau selective coding, dan diakhiri dengan serangkaian proposi teoritis yang deskriptif. Nah, lalu fase pengkodean terbuka secara keseluruhan merupakan proses mereduksi basis data menjadi sekumpulan kecil tema atau kategori yang merincikan proses atau tindakan yang sedang dieksplorasi dalam studi teori dasar. Pada umumnya, kategori kode terbuka dipilih untuk tujuan membahas secara luas terkait peserta atau kategori yang memiliki minat konseptual tertentu karena dapat menjadi pusat proses yang sedang dipelajari dalam proyek teori dasar. Nah, dari teori ini, penyelidik menghasilkan proposi atau hipotesis atau pernyataan yang menghubungkan kategori-kategori dalam paradigma pengkodean. Hal ini disebut pengkodean selektif. Next. Nah, lalu ada analisis dan representasi etnografi. Nah, dalam penelitian etnografi, ada 3 aspek analisis data yang dikemukakan oleh Wolcott pada tahun 94. Deskripsi, analisis, dan interpretasi kelompok yang memiliki budaya yang sama. Dari perspektif interpretatif peneliti mungkin hanya menyajikan satu set fakta, dan fakta dan interpretasi lain menunggu pembacaan etnografi dan partisipasi dan orang lain. Analisis menurut Wolfgang pada tahun 94 adalah prosedur penyortiran sisi kuantitatif dari penelitian kualitatif. Hal ini melibatkan penyorotan materi spesifik yang diperkenalkan dalam fase deskriptif atau menampilkan temuan melalui tabel, bagan, diagram, dan gambar. Prosedur analisis yang paling populer adalah pencairan keteraturan berpola dalam data. Berbagai bentuk analisis mewakili pendekatan etnografi. Menurut Fetterman pada tahun 2010, tidak memiliki prosedur yang baku, akan tetapi merekomendasikan triangulasi data dengan menguji satu sumber data terhadap sumber data lain, mencari pola pemikiran dan perilaku, dan berfokus pada peristiwa-peristiwa penting yang dapat digunakan pada etnografi. Etnografer juga mengembangkan peta latar, mengembangkan bagan, merancang, menulis, dan terkadang menggunakan analisis statistik. Next. Lalu yang terakhir ada analisis dan representasi studi kasus. Menurut Stake pada tahun 95 menganjurkan 4 bentuk analisis dan interpretasi data dalam penelitian studi kasus. Dalam interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat satu contoh dan mengambil makna dari hal tersebut tanpa mencari beberapa contoh. Ini adalah proses pemisahan data dan menyatukan kembali dengan cara yang lebih bermakna. Selain itu, peneliti menetapkan pola dan mencari
korespondensi antara dua kategori atau lebih. Implikasinya adalah bahwa peneliti kemudian dapat mencari persamaan dan perbedaan antara kasus-kasus tersebut. Akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik dari analisis data, generalisasi yang dapat dipelajari orang dari kasus tersebut, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk diterapkan pada populasi kasus. Next. Nah, lalu ada materi tentang membandingkan 5 pendekatan yang sudah saya dan rekan saya jelaskan. Dari 5 pendekatan yang ada, ground teori dan fenomenologi memiliki prosedur analisis data yang paling rinci dan terperinci, tergantung pada penulis yang dipilih untuk memberikan arahan analisis etnografi dan studi kasus, memiliki prosedur analisis yang umum dan peneliti naratif merupakan prosedur yang paling tidak terstruktur. Next. Next. Nah, lalu ada penggunaan komputer di analisis data kualitatif. Dalam proses ini, digunakan untuk analisis data kuantitatif sama dengan pengodaan manual atau menggunakan komputer. Ada beberapa keuntungan di antaranya. Yang pertama, program komputer menyediakan sistem penyimpanan berkas terorganisir sehingga peneliti dapat dengan cepat menemukan materi dan menyimpan dalam satu tempat. Yang kedua, program komputer membantu peneliti menemukan materi yang dengan mudah. Yang ketiga, ada program komputer mendorong peneliti untuk mencermati data bahkan baris demi baris dan memikirkan mana makna dari setiap kalimat dan gagasan. Yang keempat, fitur pemetaan konsep program komputer memungkinkan peneliti untuk memvisualisasikan hubungan antara kode dan tema dengan menggambarkan model visual. Dan yang terakhir ada program komputer memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengambil memo yang terkait dengan kode, tema, atau dokumen. Next. Nah, lalu ada kerugian menggunakan program komputer melampaui biayanya. Yang pertama, menggunakan komputer mengharuskan peneliti mempelajari cara menjalankan program tersebut. Yang kedua, program komputer dapat menempatkan Messiaen di antara peneliti dan data aktual. Yang ketiga, peneliti mungkin memiliki kategori yang dikembangkan selama analisis komputer sebagai sesuatu yang tetap. Kategori tersebut dapat diubah dalam program perangkat lunak. Nah, yang keempat itu petunjuk penggunaan program komputer bervariasi dalam hal kemudahan penggunaan dan aksesibilitasnya. Dan yang terakhir, suatu program komputer mungkin tidak memiliki fitur atau kemampuan yang dibutuhkan peneliti sehingga peneliti dapat membandingkan untuk menemukan program yang memenuhi kebutuhan mereka. Materi selanjutnya yang dijelaskan oleh rekan saya. Lalu materi selanjutnya yaitu contoh dari program komputer. Yang pertama MAX. Adalah program perangkat lunak komputer yang membantu peneliti untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan teks kualitatif secara sistematis. Program ini juga merupakan alat yang ampuh untuk mengembangkan teori dan menguji kesimpulan teoritis. Lalu yang kedua yaitu Atlas TI. Program ini memungkinkan untuk mengatur berkas data, teks, grafik, audio, dan visual beserta kode, memo, dan temuan ke dalam sebuah proyek. Lalu yang ketiga yaitu QSR NVivo. NVivo ini adalah versi perangkat lunak terbaru dari QSR Internasional. NVivo menggabungkan fitur-fitur dari program perangkat lunak populer, membantu menganalisis, mengelola, membentuk, dan menganalisis data kualitatif. Lalu yang terakhir yaitu Hyper Research. Program ini merupakan paket perangkat lunak kualitatif yang mudah digunakan yang memungkinkan membuat kode dan membangun teori dan melakukan analisis data. Next. Lalu, selanjutnya yaitu penggunaan perangkat lunak komputer program dengan 5 pendekatan. Program komputer membantu menyimpan dan mengatur data kualitatif. Program tersebut menyediakan cara yang mudah untuk menyimpan data kualitatif. Program komputer membantu menemukan segmen teks atau gambar yang terkait dengan kode atau tema. Program komputer membantu menemukan bagian atau segmen umum yang berhubungan dengan 2 atau lebih label kode. Proses pencarian dapat diperluas untuk mencakup 2 atau lebih label kode. Lalu selanjutnya program komputer membantu membuat perbandingan di antara label kode. Lalu yang terakhir yaitu program komputer membantu peneliti untuk mengonseptualisasikan berbagai tingkat abstraksi dalam analisis data kualitatif dan program komputer menyediakan gambaran visual tentang kode dan tema. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.